Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa, berkaitan dengan kecelakaan kereta Argo Semeru yang tadi terjadi pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Vice President Public Relation PT KAI, Pak Joni Martinus yang sudah tersambung bersama kami saat ini. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Mbak. Selamat sore semua pemirsa dimanapun berada. Salam dari kami, dari Kereta Api Indonesia. Baik. Halo. Gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4, gerbong 5, gerbong 6 anjlok semua untuk Argo Semeru. Hanya 2 gerbong dari Argo Semeru yang tidak anjlok. Nah, ini dan juga demikian juga dengan kereta api Argo Semeru. Kami untuk berupaya untuk di sisi sebelahnya, namun karena ada garis polisi sehingga kami cukup kesulitan untuk melihat kereta api yang satunya lagi. Dan kami berupaya untuk melihat karena yang bagian depan kereta Argo Wilis yang anjlok, kemudian di bagian belakang adalah di Argo Semeru yang juga miring, jadi anjlok. Dan saat ini untuk penumpang memang sudah semua terevakuasi. Dan saat ini petugas tengah berupaya, dari petugas PT KAI berupaya untuk mengangkat ataupun mengevakuasi kereta ini. Dan saat ini untuk mengklirkan lokasi dari para warga yang menyaksikan anjloknya kereta ini. Dan kami mencoba untuk berjalan menyisir di sisi sebelahnya di kereta Argo Semeru, karena saat ini saya berada di samping kereta api Argo Wilis, ya. Nah, ini situasinya sudah diamankan dengan polis lain dan warga masyarakat diminta untuk menjauh karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab seperti kereta api bagian depan logo Argo Wilis itu mengalami kemiringan yang cukup miring, sementara di lokasi di sebelah bawahnya itu adalah tanah yang agak menurun sehingga dipasang polis lain. Dan ini merupakan logo Argo Wilis di bagian depan yang miring ke kiri, sementara gerbong yang di belakangnya miring ke kanan. Nah, ini situasi dari gerbong Argo Wilis. Ini, ya. Ini. Ya. Baik. Pak Joni, izin kami kembali memastikan ya, ini artinya seluruh penumpang dipastikan tidak ada korban jiwa, dan untuk korban luka saat ini seperti apa datanya, Pak Joni? Ya, baik Mbak, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada kami, bahwa memang dapat kami sampaikan tadi sekitar pukul 13.15 ya, di antara petak jalan stasiun Sentolo dan stasiun Wates itu terjadi peristiwa anjloknya kereta api nomor 17, yaitu kereta api Argo Semeru dengan relasi dari Surabaya Gubeng menuju Gambir, Mbak. Nah, memang untuk saat ini kedua jalur tersebut antara stasiun Wates dan Sentolo itu untuk saat ini tidak dapat dilalui oleh semua kereta, dampak dari adanya kejadian tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa pada peristiwa itu tidak ada korban jiwa, dan saat ini kami sedang melakukan upaya untuk mengevakuasi penumpang dan juga mengevakuasi 2 rangkaian kereta yang anjlok tersebut. Seperti itu. Untuk sementara ini sudah diketahuikah apakah penyebab dari kecelakaan tersebut, Pak Joni? Ya, untuk saat ini tim kami di lapangan ya sedang melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan terkait dengan penyebab terjadinya anjlokan tersebut. Namun memang dapat kami sampaikan bahwa
kita sekarang fokus pada bagaimana upaya penanganan untuk evakuasi penumpang dan juga upaya untuk penanganan gerbong-gerbong yang anjlok tersebut. Karena terdapat 2 jalur kereta yang kemudian ini terdampak, Pak Joni, apa kemudian ini solusi dari PT KAI? Ya, memang kita akan melakukan rekayasa pola operasi. Kita ingin meminimalisir sedemikian rupa sehingga gangguan perjalanan kereta api itu tidak terdampak signifikan. Nah, maka dari itu saat ini skenario yang kita lakukan yaitu pertama adalah kereta-kereta yang dari arah Bandung menuju Yogyakarta dan juga menuju Surabaya itu kita putar perjalanannya ke arah Kroya dan seterusnya. Kemudian juga kereta api yang dari Purwokerto ke Yogyakarta dan ke Surabaya itu kita putar balik ke arah Purwokerto Semarang. Nah, ini Mbak diharapkan dengan pola seperti ini kita akan berupaya untuk merekayasa operasi sehingga tidak begitu signifikan dampaknya bagi perjalanan. Baik. Untuk kelanjutan perjalanan penumpang yang terdampak, Pak Joni, ini akan seperti apa ke depannya? Karena kan sekarang sudah dievakuasi semua keluar dari gerbong mereka. Ya, bahwa untuk penumpang kereta api nomor 17 tadi ya, yaitu kereta api Argo Semeru, itu kita evakuasi dengan rangkaian kereta api Sawunggali untuk dibawa ke Kroya dan Purwokerto. Yang selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta api lain. Nah, kemudian untuk kereta api nomor 6, yaitu kereta api Argo Wilis, itu kita evakuasi menggunakan kereta api Bandara Wates Yogyakarta. Nanti dari Yogyakarta kita akan alihkan ke kereta lainnya penumpang tersebut, Mbak. Nah, ini yang kita upayakan dalam rangka penanganan pengalihan penumpang ke kereta lainnya. Sekali lagi Mbak, kami juga dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf kepada semua masyarakat, khususnya kepada pelanggan kereta api atas terganggunya pelayanan kereta api akibat peristiwa anjloknya kereta api Argo Semeru ini. Baik, untuk rel yang saat ini rusak Pak Joni, seperti apa proses dari perbaikannya dan memakan waktu berapa lama? Ya, memang kita melakukan upaya-upaya yang maksimal ya untuk menormalisasi baik itu prasarana berupa rel, bantalan maupun juga sarana-sarana yang saat ini anjlok, yaitu gerbong-gerbong yang anjlok. Nah, pertama kita sudah mengirimkan regu terbang ke sana, kemudian juga tim yang terdekat di sana di wilayah daerah operasi 6 kita kirimkan ke lokasi untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Di samping itu kami mengerahkan alat-alat berat, Mbak, alat-alat berat yang sudah kita luncurkan ke lokasi untuk bisa mempercepat normalisasi perjalanan kereta api dan juga mempercepat perbaikan-perbaikan rel yang mengalami kerusakan tersebut. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami, Pak Joni Martinus yang merupakan Vice President Public Relation PT KAI. Terima kasih Pak Joni. Baik, terima kasih. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang juga pemirsa dengan Kapolres Kulon Progo, AKBP Nunu Setiawati yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bu Kapolres. Bu Kapolres sudah tersambung bersama kami? Sudah, Mbak. Sudah terdengar belum? Baik. Bu Kapolres, tadi pihak kepolisian sempat terlibat dalam proses evakuasi. Sejauh ini informasi apa yang kemudian didapatkan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kecelakaan kereta api Argo Semeru tadi siang? Mohon maaf, Mbak, bisa diulang, Mbak? Iya. Pihak dari kepolisian tadi juga sudah terlibat dalam proses evakuasi. Informasi apa yang sejauh ini didapatkan oleh pihak kepolisian, Bu Kapolres? Yang dapat kami informasikan, kurang lebih pukul 13.20 ada laka kereta api di sekitar stasiun Kalimenur, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.
Untuk penanganan masih berlangsung, tadi sudah dipasang polis line, kemudian evakuasi penumpang juga sudah hampir selesai dilakukan. Evakuasi barang juga sudah hampir selesai dilakukan juga. Semua pihak di sini satu langkah, satu tekad, satu tindakan untuk bagaimana menangani laka kereta api, di mana beberapa penumpang kereta api tadi sudah dievakuasi oleh pihak kereta api. Ada yang diarahkan untuk melanjutkan ke Jakarta dan sebagian melanjutkan ke Surabaya. Demikian, Mbak. Untuk saat ini apa yang masih berlangsung di sana, Bu Kapolres? Di sini masih berlangsung evakuasi maupun olah TKP dari Polres Kulon Progo. Karena ada satu gerbong kereta api Argo Semeru yang belum bisa dikeluarkan barang-barangnya. Namun alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Korban luka ada beberapa belas orang. Untuk kepastian jumlahnya mohon waktu nanti kami update. Demikian, Mbak. Kemudian untuk warga yang saat ini berada di sana, ini apakah masih dibatasi begitu, Bu? Artinya kan memang sudah dipasang polis line. Bagaimana penjagaannya di sana agar kemudian warga tidak berkerumun di sana di lokasi kejadian? Ya, baik. Ya, jadi dapat diinformasikan bahwa dari TNI, Polri, dari rekan-rekan sukarelawan, dari semua stakeholder terkait, tadi sudah menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk tidak merusak TKP, tidak melewati polis line, dan alhamdulillah untuk situasi saat ini terkendali, Mbak. Baik, adakah koordinasi yang kemudian ini dilakukan dari pihak kepolisian mungkin dengan PT KAI dan juga pihak-pihak terkait berkaitan dengan apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan kereta ini, Bu Nunu? Pastinya, Mbak. Jadi di belakang, sebenarnya di depan saya ini ada posko yang sudah didirikan. Ini semua instansi terkait, semua petugas nanti akan terintegrasi menyampaikan beberapa informasi yang didapat di posko yang ada di depan saya, Mbak. Jadi koordinasi pasti sudah dilaksanakan, komunikasi, kolaborasi. Tidak ada masalah, Mbak. Artinya sejauh ini di sana sudah tidak ada penumpang lagi ya, Bu, ya, yang kemudian masih berada di tempat kejadian perkara di sekitaran masih kereta ada beberapa, api? Mbak. Masih ada beberapa, Mbak, namun masih dalam proses untuk bisa diarahkan. Karena tadi yang sudah dibawa menuju stasiun Wates sebagian besar sudah terangkut, namun masih tersisa beberapa karena baru 4 gerbong saja tadi saya lihat mengevakuasi. Namun dari PT KAI tadi sudah segera membawa penumpang khususnya yang tujuan ke Gambir untuk bisa diberangkatkan menuju tujuan masing-masing. Apakah kemudian kecelakaan ini juga turut mengganggu arus lalu lintas yang berada di sekitaran rel kereta mungkin, Bu Kapolres? Secara umum tidak, Mbak. Karena untuk kondisi lalu lintas di sini sebenarnya sepi, Mbak. Jadi bukan jalan protokol, ini sebenarnya jalan di perkampungan sehingga secara umum tidak mengganggu arus lalu lintas. Nantinya dari pihak kepolisian ini akankah ada pihak-pihak yang turut dimintai keterangan ataupun juga kesaksian berkaitan dengan hal ini, Bu Kapolres? Sementara kami prioritaskan untuk menolong korban, mengevakuasi penumpang yang lain, dan di waktu yang sama tim Inafis dari Polres Kulon Progo juga sedang bekerja. Jadi mohon waktu kami untuk bisa bekerja lebih dahulu. Perkembangan kami tetap update, Mbak. Baik, terima kasih. Kapolres Kulon Progo AKBP Nunu Setiawati telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One.